Di era transformasi digital, cara belajar anak-anak kita juga ikut berubah. Video memberi pengalaman belajar konkret dan berwarna, sementara podcast menghadirkan fleksibilitas. Mari kita jelajahi bagaimana video dan podcast dapat menjadi media edukatif yang adaptif untuk generasi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bersama-sama dengan topik yang menarik nih, yaitu media pembelajaran anak usia dini berbasis video dan podcast. Nah, ini saya tidak susun sendiri, saya bersama rekan saya Mansur Ridho bersama rekan saya Ii Zakiyah Derajat. Ya, boleh next. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman melihat anak kecil lebih betah menonton video kartun di YouTube daripada mendengarkan dongeng orang tua? Atau mereka lebih hafal lagu yang viral di TikTok, tapi tidak hafal doa makan? Fenomena ini jadi bukti betapa kuatnya media digital di sekitar kita. Guru PAUD sekarang bukan hanya dituntut bisa bercerita dengan boneka tangan, tapi juga kreatif memanfaatkan video dan podcast sebagai media belajar. Kenapa? Karena dua media ini terbukti bisa menghadirkan pengalaman belajar yang lebih seru, penuh warna, dan mudah diakses kapan saja. Boleh next? Nah, teman-teman, mari kita lihat dua media digital yang semakin populer ini, video dan juga podcast. Menurut Berg, tahun 2017, video punya potensi luar biasa untuk meningkatkan motivasi, konsentrasi, sekaligus pemahaman anak. Tentu saja syaratnya video itu dipadukan dengan strategi pedagogis yang tepat. Artinya bukan sekedar menonton, tapi benar-benar diarahkan agar anak belajar sambil bermain. Sementara itu, Anderson di tahun 2019 menekankan keunggulan podcast. Podcast memberikan fleksibilitas luar biasa. Anak bisa mendengarkan kapan saja dan di mana saja. Inilah yang membuat podcast sangat mendukung pembelajaran berbasis kebutuhan anak, atau yang kita kenal dengan learner-centered learning. Jadi, video belajar lebih menarik dan konkret. Video membuat belajar lebih menarik dan konkret, sementara podcast memberi ruang fleksibilitas. Kalau keduanya dipadukan, bayangkan betapa besar manfaatnya bagi pembelajaran anak usia dini. Nah, teman-teman, setiap media digital itu yang kita gunakan di PAUD tidak boleh asal-asalan. Ia perlu dirancang dengan prinsip desain instruksional, misalnya model ADI ini. Kenapa? Karena ADI membantu guru merancang pembelajaran yang sistematis dari analisis kebutuhan sampai evaluasi hasil. Selain itu, media untuk anak usia dini punya ciri khas tersendiri. Harus sederhana, konkret, penuh warna, dan berbasis bermain. Jadi bukan sekedar canggih, tapi tetap ramah anak. Kalau kita bicara podcast misalnya, keunggulannya adalah fleksibel, murah, dan bisa meningkatkan keterampilan bahasa anak. Video sendiri sangat membantu karena menghadirkan visualisasi konkret yang mudah dipahami anak. Dan ketika keduanya dikombinasikan, audio dan visual, hasilnya adalah pengalaman belajar multisensori yang lebih efektif, seperti yang ditekankan oleh Berg pada tahun 2017. Teman-teman, berikut ini kami sajikan dua contoh video, kami potong jadi tidak lengkap videonya. Ini sebagai pengantar, nanti rekan saya akan membahas tentang bagaimana strategi produksi dan editing video dan podcast. Mari kita saksikan terlebih dahulu dua video berikut ini. Hai, kamu tahu tidak? Kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memegang hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Serem ya.
Jauh-jauh deh para kuman, jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bunda, bagaimana kabarnya? Kali ini KBTK Putra Satu Mataram akan berbagi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang tentunya akan membentuk karakter hebat. Di antaranya, yang pertama, bangun pagi. Kegiatan saya di pagi hari dimulai dari bangun tidur dengan penuh rasa syukur dan jangan lupa berdoa ya. Bangun pagi akan membuat badan kita lebih segar dan siap memulai aktivitas serta membuat hidup kita lebih teratur. Nah, itu tadi 2 videonya teman-teman. Mari sekarang kita dengarkan rekan saya, Mbak I, untuk menyampaikan sebenarnya strategi membuat video dan podcast agar sesuai dengan pembelajaran anak usia dini itu seperti apa sih? Saya persilakan Mbak Ii. Baik, terima kasih Pak Mansur. Kemudian untuk tahapan produksi video dan podcast edukatif, yang pertama ada langkah praproduksi, yaitu tujuan dan topik pembelajaran dan topik sederhana, yaitu menentukan tujuan pembelajaran spesifik, misalnya mengenai pengenalan bentuk geometri dan buat topik sederhana. Kemudian ada naskah dan storyboard, yaitu memang dia cetak biru yang akan dinarasikan dan storyboard itu untuk visualisasi dengan adegan demi adegan di dalam sebuah tayangan. Kemudian yang kedua tahapannya ada produksi, yaitu langkah memastikan kualitas audio dan visual yang baik yang bisa digunakan perangkat tidak terlalu rumit untuk anak usia dini ya. Bisa menggunakan perangkat sederhana, juga memperhatikan ekspresi bahasa tubuh dan alat peraga visual. Ini yang paling terpenting yang membedakan podcast atau video edukatif untuk anak-anak itu pasti yang pertama kali dipikirkan oleh sang pencipta podcast atau video adalah produksi yang akan dipasarkan ke siapa. Maka dari itu, karena fokus kita di anak usia dini, maka wajib memperhatikan ekspresi, bahasa tubuh, dan alat peraga visual untuk memudahkan penyampaian pesan kepada anak. Kemudian yang ketiga ada pasca produksi atau editing. Ini tahapan untuk saat video bisa potong bagian yang tidak relevan, bisa menambahkan animasi, teks sederhana, musik latar yang ceria, yang membangkitkan semangat, dan untuk mendukung suasana belajar tentunya. Itu untuk video itu memang dia akan lebih cepat sampai kepada anak ketika yang tadi saat produksi sangat memperhatikan ekspresi, bahasa tubuh, dan alat peraga visual. Maka dari itu, selain pasca produksi editing video, podcast pun dapat dilakukan yaitu dengan menghilangkan noise, atur volume, tambah musik, intro, atau suara yang mengganggu itu bisa agak sedikit dihilangkan. Yang bising itu kan sekarang sudah ada bagian-bagian di bagian editingnya ya. Dan untuk menambahkan musik yang bisa sedikit membiaskan kebisingan-kebisingan di dalam sebuah podcast. Karena sejatinya podcast itu memang kembali lagi kepada naluri seorang podcaster dengan anak yang akan di podcast atau yang akan diwawancarai seperti itu. Kemudian selanjutnya ada strategi desain konten edukatif PAUD. Jadi di sini ada beberapa strategi untuk melaksanakan atau menciptakan konten edukatif. Yang pertama yaitu prinsip edutainment. Jadi di sini konten harus bersifat edukasi, mendidik, dan menghibur tentunya ya, yang menyenangkan sekaligus akan membawa suasana belajar akan semakin menarik. Kemudian durasinya ideal, tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang, ya kurang lebih 3-7 menit pas saat konsentrasi anak dipertaruhkan seperti itu ya, karena dengan jangka pendek konsentrasi anak, kita juga tidak bisa membuat podcast-podcast yang
terlalu panjang dan lama. Kemudian ada visual dan narasi ekspresif, yaitu gunakan warna yang cerah, narasi yang mudah diikuti, jangan terlalu seperti pembawa berita, jangan terlalu seperti yang ceramah, karena anak itu hanya mampu menampung pesan-pesan yang singkat ya, seperti itu. Kemudian intonasi yang paling penting, wajib apa namanya menyampaikan intonasi-intonasi yang menarik. Kemudian ada podcastnya bisa berisi dongeng dengan efek suara imajinatif, seperti ketika kita berbicara tentang fabel, maka kita harus siap dengan suara-suara seperti hewan-hewan gajah, monyet, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengandalkan suara asli eh, orang-orang yang podcast tersebut. Kemudian ada video animasi juga, idealnya untuk animasi itu sederhana ya, seperti lagu anak, eksperimen sains gitu kan, yang terlihat konkret. Jadi anak itu akan lebih terfokus kepada visualnya dibanding kepada apa namanya suaranya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, selain ada strategi, jelas pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya ada beberapa hal yaitu tentang keterampilan teknis guru terbatas. Betul. Jadi solusinya yang jelas itu memang ikut pelatihan singkat yang fokus pada produksi sederhana, memanfaatkan aplikasi editing seperti CapCut untuk video dan Audacity yaitu untuk audionya biar jelas. Nah, ketika biaya produksi cukup tinggi nih, apa nih solusinya? Kemudian guru bisa melakukan kolaborasi nih dengan mahasiswa-mahasiswa KKN atau komunitas lokal yang ada di daerah tersebut. Bahkan orang tua pun bisa loh kita mintai kerjasamanya. Seperti itu ya. Kemudian ada akses digital nih belum merata di Indonesia. Masih ada pelosok-pelosok yang susah sinyal. Aplikasinya ada, tapi susah sinyalnya itu banyak sekali menjadi kendala. Maka dari itu, buat konten dengan durasi singkat dan ukuran file yang ringan sehingga bisa hemat kuota dan mudah diakses. Kemudian aduh, terakhir nih SDM-nya terbatas atau sulit sulit konsisten sama produksi, semangatnya cuma di awal-awal. Itu bisa jadi kita solusinya yaitu membentuk tim kecil yang bisa melakukan kolaborasi berulang alias continue dengan berbagai pihak, tidak hanya di sekolah dan untuk menjaga keberlanjutan konten tersebut. Jadi sekolah juga tidak bisa memberikan fasilitas atau tanggung jawab terhadap satu orang saja ya, karena mereka harus melakukan kolaborasi berulang atau berkelanjutan. Maka keterbatasan SDM ini insya Allah akan menjadi tantangan yang akan yang akan dapat ditemukan solusinya. Kemudian kesimpulannya, produksi editing di video itu serta bagian podcast dari desain pembelajaran digital yang kreatif dan kontekstual. Video juga menghadirkan kekuatan visual yang konkret, sedangkan podcast menawarkan fleksibilitas dan keterjangkauan. Tapi keduanya, bila dipadukan dengan desain konten sesuai karakteristik anak usia dini, pasti mampu meningkatkan motivasi keterlibatan dan pemahaman. Itu sudah jelas ya. Maka media digital pun tidak hanya mendukung kognitif saja, tapi juga bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Apalagi integrasi media digital nih, tidak hanya mendukung keterampilan kognitif ya, jadi juga bisa menjadi pembelajaran yang bermakna sehingga guru PAUD pun akan terus mengembangkan keterampilan produksinya. Karena untuk mewujudkan pembelajaran adaptif dan inovatif diperlukan guru yang mau belajar. Jadi tidak ada kata istilah saya gaptek, saya ini, saya itu. Semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah dengan layanan free di beberapa aplikasi seperti itu. Maka, panggilan aksi untuk guru PAUD adalah memiliki tanggung jawab dan peluang besar untuk terus mengembangkan keterampilan produksi media digital agar dapat mewujudkan pembelajaran yang adaptif, inovatif sesuai perkembangan zaman. Kami, Iik Zakia Darajat dan Mansyurido mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.